Ini bukan kaleng-kaleng guys, di mana dikatakan daripada salah seorang Menteri Kewangan di Indonesia iaitu Sri Mulyani telah menyatakan bahawa perjuangan Jokowi untuk menebus hutang di Indonesia dapat mensasarkan kalau kita tengok sebanyak 7,000 triliun rupiah untuk membayar segala hutang-hutang di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, gratis. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan menurut daripada Sri Mulyani, di mana sebanyak 7,000 triliun rupiah perjuangan Jokowi untuk menebus segala hutang di Indonesia. Wow, ini memang sangat-sangat perjuangan di luar biasa guys. Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit respon bagaimana Jokowi dan juga Sri Mulyani mendapatkan sebanyak 7,000 triliun rupiah untuk membayar hutang di Indonesia. Apa-apa pun kita simak dulu video ini. Luar biasa, kesaksian Sri Mulyani. 7.000 triliun perjuangan Jokowi tebus utang Indonesia berhasil. Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah, harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Sahabat Bagi-Bagi, ngomongin soal hutang memang tidak ada habisnya. Namun, ada kabar baik soal hutang Indonesia yang sangat banyak itu. Perjuangan Jokowi tidak sia-sia untuk membayar hutang Indonesia. Bagaimana tidak, Sri Mulyani menjadi saksi bahwa perjuangan Jokowi tebus utang Indonesia sangat luar biasa. Kabar demi kabar yang baik kini datang ke Indonesia dan membuat kita sebagai rakyat Indonesia senang. Kabar baik dibagikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kini terbukti kembali sehat. Hal ini membuat Indonesia tidak lagi gali lubang tutup lubang pakai utang. Keseimbangan primer Indonesia menunjukkan indeks surplus. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga hutang, maka keseimbangan primer akan positif,
yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga hutang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga hutang, maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga hutang. Artinya, sebagai atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru. Bicara soal utang, memang ngeri-ngeri sedap. Ya, utang yang terlalu banyak bisa-bisa membuat yang berhutang bakalan kerepotan dalam membayar. Bagaimana dengan utang sebuah negara? Negara yang membiayai pembangunan lewat utang adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki hutang. Bahkan negara super kaya seperti Amerika, Jepang, China, Arab Saudi memiliki utang yang amat fantastis banyaknya. Dengan terbukanya dunia informasi masa kini, kita bahkan bisa mengecek pemerintah sebelumnya apa mereka punya utang atau tidak. Ya, mereka tentu juga berhutang dan kadang produknya sendiri serba kurang jelas, dipakai buat belanja yang gak penting dan sangat mungkin dikorupsi kiri kanan juga. Akibatnya, ya hanya jadi proyek mangkrak. Negara yang ingin membangun maupun tidak mau memang harus berhutang, apalagi untuk proyek-proyek jangka panjang, semisal infrastruktur, kesehatan masyarakat, serta pendidikan. Banyak kalangan di negara ini yang mengkhawatirkan jumlah hutang yang dimiliki pemerintah. Padahal angka hutang tersebut masih relatif lebih aman, mengingat kesepakatan internasional di mana pembatasan utang maksimal 60% dari PDB. Dengan alasan ini, Sri Mulyani Indrawati tetap optimis pemerintah akan mampu membayar utang. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan negara bekerja keras termasuk penggunaan instrumen utang yang akan dibayar kembali. Pemerintah berhutang adalah untuk membiayai pembangunan yang harus dilakukan agar rakyat Indonesia menjadi makmur. Sebab pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya. Karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Maka sangatlah wajar bila sebuah negara berhutang untuk digunakan pada hal-hal yang produktif, seperti peningkatan infrastruktur, pendekatan gizi, dan pendidikan, serta kesehatan masyarakat. Ini akan serta-merta menjadikan ekonomi semakin produktif, yang justru bermasalah bila utang ditandai tidak semestinya untuk berfoya-foya. Belanja ini dan itu, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Jokowi memang seorang pemimpin yang cerdas dan paham bagaimana membangun negara dengan modal minim, tapi pembangunan infrastruktur terus berjalan. Jokowi membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi penghutang yang baik karena tidak hanya pandai berhutang, tapi juga pandai membayar hutang. Diketahui, hutang luar negeri Indonesia menyusut hingga April 2022. Salah satunya disebabkan oleh pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Jokowi tidak takut untuk berhutang karena yakin mampu membayarnya. Tapi entah bagaimana dengan penggantinya nanti di 2024. Apakah juga memiliki mental seperti Jokowi? Kita tentu berharap pemerintah yang akan datang adalah mereka yang cerdas dan hebat, bahkan lebih hebat dari pemerintah yang sekarang ini, sehingga tidak perlu takut terbebani dengan hutang. Karena kalau cerdas dan sangat peduli dengan rakyat, pasti tahu caranya bisa bayar hutang, kan? Sahabat bagi-bagi, ngomongin soal hutang, bagaimana nih menurut kalian? Apakah Indonesia akan mampu membayar hutang sampai lunas? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Setiap negara di dunia ini tiada yang terkecuali daripada berhutang.
dan setiap daripada negara-negara di dunia ini semua berhutang untuk membuat ataupun untuk membina infrastruktur dalam membangunkan negara masing-masing. Dan ada juga negara-negara yang berhutang sampai defisit, dan apabila defisit itulah diisytihar sebagai negara muflis. Pada ketika ini banyak negara-negara di dunia telah diisytiharkan sebagai negara muflis akibat daripada tidak mampu untuk membayar satu nilai hutang yang memang sangat-sangat besar. Dalam sesebuah negara yang mampu ataupun yang boleh berhutang hanyalah pihak pemerintah, dan pemerintah ini yang bertanggungjawab untuk berhutang dan membayar balik hutang. Dan sebagaimana bijaknya seorang pemimpin apabila berhutang dan membayar balik, ataupun mereka berhutang dan selepas bergantinya pemimpin dan pemimpin yang baru itu berfikir dengan tidak dapat berfikir dan akhirnya tidak mampu untuk membayar hutang, dan itulah terjadinya negara-negara muflis. Semakin besar negara-negara di dunia itu, semakin besarlah hutang dia. Semakin bangunlah sesebuah negara di dunia itu, semakin besarlah hutangnya, dan bagaimana untuk mereka untuk membayar semula hutang-hutang. Dan kalau kita tengok kepada Indonesia daripada beberapa tahun ini, kita sering kali dengar Indonesia mampu untuk melunaskan bukanlah semua hutang-hutang di Indonesia, tetapi sebilangan hutang dan dengan satu nilai yang memang sangat-sangat besar. Dikatakan oleh Menteri Kewangan di Indonesia iaitu Sri Mulyani, di mana perjuangan Jokowi di dalam pentadbiran beliau sebagai menjawat jawatan sebagai Presiden Indonesia, di mana beliau seringkali menekankan untuk membayar hutang dan memastikan Indonesia ini kurang hutang dan tidak menanggung perbelanjaan hutang yang terlalu besar. Dan pada baru-baru ini di mana Indonesia mampu membayar ataupun melunaskan hutang sebanyak 7,000 triliun, di mana 7,000 triliun ini dibayar untuk melunaskan hutang di Indonesia, guys. Jadi kita dapat nampak seorang pemimpin yang bertanggungjawab dalam melaksanakan ataupun dalam melangsaikan hutang, sebenarnya bukan hutang untuk diri dia sendiri, tetapi untuk membangunkan negara Indonesia. Dan beliau bertanggungjawab bagaimana untuk mencari dana, bagaimana untuk mencairkan alam semula jadi ataupun bahan-bahan semula jadi di Indonesia, dicairkan, dilaksanakan hilirisasi, dilaksanakan itu ini, dan akhirnya hasil daripada keuntungan itulah dibuat bahagi sana, ditambah sana, ditolak sana, dan akhirnya dibuatlah pembayaran untuk melangsaikan hutang di Indonesia, guys. Jadi guys, apa pendapat kalian semua? Presiden Jokowi dapat melangsaikan hutang di Indonesia sebanyak 7,000 triliun rupiah. 7,000 triliun rupiah bukanlah satu nilai yang kecil. Dia satu nilai yang besar, telah dibayar ataupun telah dilunaskan hutang di Indonesia. Bagaimana guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.